Perkenalkan, nama saya Yusron Aminuddin dengan NIM akhir 144. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu beberapa contoh resiko. Satu, persaingan dengan anggaran lain itu sumber resiko eksternal, sifat resiko spekulatif, jenis resiko strategis, penurunan jumlah pelanggan. Yang kedua, harga bahan baku naik, beras, tempe, tahu, telur, sumber resiko eksternal, sifat resiko spekulatif, jenis resiko keuangan, dampak resiko biaya produksi meningkat. Ketiga, penjualan menurun karena cuaca hujan. Sumber resiko eksternal, suatu resiko murni, jenis resiko operasional, dampak resiko pendapatan harian menurun. Empat, makanan tidak habis terjual. Sumber resiko internal, sifat resiko spekulatif, jenis resiko keuangan, dampak resiko kerugian karena makanan basi. Lima, risiko kebersihan tempat kurang terjaga. Sumber risiko internal, lewat risiko murni, jenis risiko reputasi, dampak risiko pelanggan kehilangan kepercayaan. Yang keenam, risiko kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Sumber risiko internal, sifat risiko spekulatif, jenis risiko keuangan, dampak risiko usaha sulit berkembang. Yang ketujuh, risiko pelayanan kurang baik kepada pelanggan internal, sifat resiko murni, jenis resiko operasional, dampak resiko kerugian materai. Yang ke-8, pencurian uang atau peralatan usaha sumber resiko eksternal, sifat resiko murni, jenis resiko operasional, dampak resiko kerugian materi. Yang ke-9, resiko peralatan usaha rusak, kompor, gerobak. Sumber resiko internal, sifat resiko murni, jenis resiko operasional, dampak resiko kegiatan jualan terganggu. Yang terakhir, resiko perubahan selera konsumen, sumber resiko eksternal, jenis resiko spekulatif, jenis resiko strategis, dampak resiko produk kurang diminati. Analisis kritis. Satu, resiko mana yang paling berbahaya? Mengapa? Resiko yang paling berbahaya adalah persaingan usaha dengan angkringan lain. Hal ini karena jika jumlah pelanggan menurun akibat persaingan, maka pendapatan usaha juga akan menurun. Jika kondisi tersebut terjadi dalam waktu lama, usaha angkringan dapat mengalami kerugian bahkan berhenti beroperasi. Yang kedua, apakah semua risiko harus dihindari? Tidak, semua risiko harus dihindari dalam kegiatan usaha. Risiko merupakan hal tidak dapat dihindari. Yang dapat dilakukan adalah mengelola, mengurangi atau mengendalikan risiko agar dampaknya tidak terlalu merugikan bagi usaha. Yang ketiga, jika Anda sebagai manajer, strategi apa yang Anda ambil? Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain, satu, menjaga kualitas makanan dan minuman agar pelanggan tetap puas. Dua, menjaga kebersihan tempat usaha supaya pelanggan merasa nyaman. Tiga, memberikan pelayanan yang ramah dan cepat, melakukan inovasi menu makanan dan minuman. Yang lima, mengelola keuangan usaha secara tertib dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran. Yang keenam, melakukan promosi sederhana melalui media sosial. Ya, saya izin, Son. Saya mau bertanya kepada Alfian. Resiko-resiko tersebut
memiliki dampak seperti penurunan pendapatan, kerugian usaha sehingga banyak pelanggan. Sebentar. Saya mau bertanya kepada Alfian, dalam usaha ini dapat berbagai resiko, baik dari faktor internal maupun internal. Berapa contoh resiko lain adalah persaingan dengan angkringan lain yang dapat menurun jumlahkan pelanggan, kenaikan harga bahan baku seperti beras, tempe, telur, penurunan penjualan saat cuaca hujan, kebersihan tempat dan kekurangan terjaga, pelayanan yang kurang baik. Resiko-resiko tersebut memiliki dampak seperti penurunan kegiatan usaha hingga hilangnya kepercayaan. Izin menjawab ya. Dari analisis di atas, resiko yang paling berbahaya adalah persaingan usaha. Hal ini karena jika pelanggan beralih ke tempat lain, maka pendapatan akan terus menurun. Jika terjadi dalam jangka panjang, usaha ini bisa mengalami kerugian besar, bahkan bisa berhenti beroperasi. Segitu aja sih kalau menurut saya sih. Silakan jika ada yang lain mau menambahkan. Untuk sedikit bahkan selain persaingan usaha, risiko kebersihan dan pelayanan juga sangat penting. Jika kebersihan tidak terjaga dan pelayanan kurang baik, pelanggan bisa kecewa dan tidak kembali lagi. Hal ini juga berdampak pada reputasi usaha dalam jangka panjang. Mungkin tambahan dari saya cukup itu saja. Untuk Rahmat, saya izin bertanya. Sebagai seorang manajer angkringan, strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai risiko tersebut agar usaha tetap berjalan dengan baik? Mungkin bisa dijawab. baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmat. Strategi yang dapat digunakan yaitu menjaga kualitas makanan dan minuman agar pelanggan tetap puas. 2, menjaga kebersihan tempat usaha. Yang 3, memberikan pelayanan yang ramah dan cepat, melakukan inovasi menu, mengelola keuangan secara tertib, melakukan promosi melalui media sosial. Dengan cara strategi tersebut, risiko dapat minimalisir dan usaha dapat berkembang dengan baik. Kira gini. Kita sama, Cuk. Sang mega bintang. Sama-sama angkringan anjing. Mas Esron. Iya. Yuk. Sang Megang. Kita sama. Ya, Esron. Ngetik semua mana, Esron? Di grup, Paling Cuk. atas. Paling atas, Bos. Paling atas itu loh. Sabar. Oh, Yusron. Oke. Yo. Iki sapa wae Son sing takoni, sing nanggepi, sing nakoni sapa wae? Saya bertanya saja. Oh, bertanya. Berarti aku menanggapi, aku durung menanggapi kok. Berarti Godrong ya, sing ya. Oh, gondrong wis ditakoni aku. Aku sing jawab we. Wes jawab. Aku keempat. Aku kayak 4 dong. Kau ketiga, Mat. Kedua. Aku kedua.